Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa wa ba'd. Pemirsa yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini kita terus berusaha untuk meningkatkan amal kebaikan kita dari hari ke hari. Semua itu kita lakukan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai rahmatnya, kasih sayangnya, dan maghfirahnya atau ampunannya. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan amal kebaikan di bulan yang penuh keberkahan ini. Pemirsa yang berbahagia, di tengah-tengah aktivitas kita di bulan yang suci ini, kadang-kadang kita lupa bahwa ada aktivitas sekaligus perbuatan yang dapat mengurangi fadilah atau kualitas ibadah sekaligus pahala puasa kita. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui apa saja hal-hal yang dapat mengurangi kualitas ibadah sekaligus pahala puasa kita. Di dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad, Syekh Uthman menjelaskan setidaknya ada 5 perkara yang dapat mengurangi fadilah ibadah sekaligus pahala puasa kita. Apa itu? Yang pertama, beliau mengatakan al-kadhib, bohong. Kebohongan sungguh membahayakan. Oleh karena itu, kata baginda Rasul, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, fa laysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Rawahul Bukhari. Siapapun yang tidak mampu meninggalkan perkataan bohong dan terus mengelola kebohongan demi kebohongan, walaupun dia sedang menjalankan ibadah puasa, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari dahaga dan lapar yang ia rasakan. Allah tidak akan menghitungnya sebagai sebuah peribadatan yang layak untuk diberikan reward dan pahala yang berarti. Yang kedua, yang bisa mengurangi pahala puasa adalah al-ghibah, membicarakan keburukan orang, bergosip ria. Ini juga menjadi bagian yang tak kalah berbahaya. Oleh karena itu, Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Kita dilarang untuk saling membicarakan keburukan saudara kita. Yang ketiga, yang bisa mengurangi fadilah ibadah sekaligus kualitas dan pahala puasa kita adalah an-namimah, mengadu domba. Karena bahaya dari adu domba tak saja kembali kepada pelakunya, tapi juga kepada orang lain yang diadu dombanya. Maka Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata nammam. Orang yang suka mengadu domba itu tak akan bisa masuk surga, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pantas saja kenapa kemudian an-namimah atau adu domba ini dimasukkan ke dalam salah satu perbuatan yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa. Yang keempat, yang bisa merusak dan mengurangi pahala sekaligus kualitas ibadah puasa kita adalah al-yamin al-ghamus, yaitu persaksian atau sumpah palsu. Sumpah palsu ini juga mengandung kebohongan karena pelakunya mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan data, tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, ketika datang seorang Arab Badui, seorang A'rabi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang jenis dosa-dosa besar. Maka baginda Rasul kemudian mengatakan al-kabair. Yang pertama adalah al-isyraku billah, yang kedua adalah uququl walidain, kemudian yang ketiga adalah
qatlun nafs. Kemudian yang terakhir dijawab oleh Nabi adalah al-yamin al-ghamus, yaitu persaksian atau persaksian palsu. Nah, oleh karena itu, maka karena al-yamin al-ghamus, persaksian palsu atau sumpah palsu itu adalah bagian dari al-kabair, dosa besar, maka pelaku sumpah palsu ini pantas kalau kemudian puasanya dikurangi kualitasnya, dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang bisa mengurangi kualitas dan fadilah sekaligus pahala puasa kita adalah an-nadhar bisyahwah, yaitu melihat lawan jenis dengan syahwat. Oleh karena itu, maka kita sebagai shaimin dan shaimat, agar terhindar dan tidak dikurangi pahala ibadah puasa kita, maka setidaknya 5 hal ini bisa kita hindari dari sekarang sampai akhir pelaksanaan Ramadan nanti. Maka pertanyaannya adalah, kenapa Syekh Utsman mencatat 5 hal ini menjadi bagian yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa? Kalau kita perhatikan secara filosofis, puasa itu memang mengajarkan kita untuk menahan diri, ay al-imsak, karena as-saum ay al-imsak. Puasa itu adalah menahan. Menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang bisa merusak kualitas ibadah puasa. 5 hal yang tadi saya sampaikan itu semuanya adalah mampu merusak dan memporak-porandakan filosofi dasar atau tujuan dasar dari disyariatkannya ibadah puasa, yaitu agar kita bisa menahan diri. Orang yang berbohong berarti dia tidak bisa menahan dirinya. Orang yang sumpah palsu atau bersumpah tapi sumpahnya berlawanan dengan data, berlawanan dengan fakta dan kenyataan, itu artinya dia tidak mampu menahan hawa nafsunya. Pun demikian, orang yang melihat lawan jenis dengan penuh syahwat, maka semua itu adalah indikator bahwa dia tidak mampu menahan dirinya. Artinya puasa tidak mampu terinternalisasi di dalam keseharian yang melakukannya. Oleh karena itu, pantas kalau kemudian ibadah puasanya dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, mudah-mudahan kita semua bisa mawas diri dan bisa terus menjaga hati, menjaga lisan dan perbuatan kita di bulan yang suci ini, sehingga puasa yang kita lakukan mendapatkan reward, mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ujungnya nanti di akhir Ramadan kita betul-betul bisa menggapai predikat taqwa sebagaimana diungkapkan dalam Al-Baqarah 83, la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi